Selamat siang Tribuners, live update siang kembali hadir edisi Selasa 28 Maret 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terkini yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Seradita, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Badan Narkotika Nasional memusnahkan 1,1 ton narkoba pada Selasa 28 Maret 2023. Narkoba yang dimusnahkan terdiri dari 757,663 gram ganja dan 356,622,1 gram sabu. Ganja dan sabu yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti pengungkapan kasus peredaran narkoba dari 14 tersangka. Menurut Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Polisi Iwayan Sugiri, sebagian barang bukti narkotika ini berasal dari jaringan internasional Golden Threads atau Bulan Sabit Emas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun News, Asri Fadila. Ya, baik. Terima kasih rekan Sarah. Jadi Tribuners, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, hari ini BNN baru saja melakukan pemusnahan 1 ton barang bukti narkoba yang terdiri dari sabu seberat sekitar 757 kilogram dan ganja 700 dan ganja sekitar 356 kilogram. Dan sebagian besar dari barang bukti yang dimusnahkan, khususnya sabu, itu sebagian besar berasal dari jaringan internasional Golden Crescent, yaitu dari Iran. Totalnya ada, kalau dari jaringan internasional Golden Crescent ini, Tribuners totalnya ada 319,53 kg sabu yang ada di dalam 309 kantong yang diamankan petugas BNN pada 23 Februari lalu. 309 kantong tersebut diamankan dari 8 tersangka yang terafiliasi jaringan tersebut. Kedelapannya merupakan anak buah kapal warga negara Iran dengan inisial ARZ, AWS, AAB, UD, AN, SS, WMP, dan WBK. Kemudian selain jaringan internasional Golden Crescent, barang bukti narkoba yang dimusnahkan juga ada dari pengungkapan kasus di Langkat, Sumatera Utara, yaitu pada 18 Februari lalu, Tribuners. Di Langkat, petugas BNN menyita sekitar 758,49 kg ganja dan 27 karung dari 3 tersangka berinisial AS, NF, dan SP. Kemudian setelah dilakukan pengembangan kasus pada hari yang sama, petugas berhasil menangkap 1 orang tersangka lainnya, yaitu FUH di Jalan Medan Banda Aceh, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada 25 Februari 2023, petugas BNN menyita 37,42 kg sabu di Dumai, Riau. 37,42 kg sabu itu diperoleh dari 2 tersangka berinisial TIM dan HER. Adapun sisanya 22 gram sabu diperoleh dari informasi Regulated Agent Ardia Bumi Persada di Tangerang. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat paket sabu 22 gram yang akan dikirim dari Banjarmasin ke Maluku Tenggara untuk inisial MNW yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari pemusnahan 1 ton ini, Tribuners, yang dilakukan pada hari ini, pihak BNN mengklaim telah berhasil menyelamatkan 1 juta anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Demikian yang saya dapat saya sampaikan. Tribuners, selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Asri Fadila dari Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Ariana menanggapi video viral di TikTok yang menarasikan gaya hedon Kasat Lantas Polres Malang AKP Agnis Juwita Manurung yang memamerkan bawang-bawang merah. Pihaknya telah memiliki bukti jika video yang dinarasikan tidaklah benar alias hoax. Polis menyebutkan sudah menerima laporan terkait video tersebut sejak hari Jumat 24 Maret 2023. Untuk memperkuat sanggahannya, Polis mengatakan AKP Agnis telah memiliki bukti pembanding. Di antaranya bukti foto lain, kemudian foto pendukung yang menjelaskan bahwa asal barang tersebut atau jenis barang tersebut berbeda yang ada di narasi video tersebut.
Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Surya, Luluul Isnainiyah. Oke, baik. Terima kasih rekan Sarah dapat kami sampaikan. Kemarin memang video viral dari Kasat Lantas Polres Malang sendiri, yakni AKP Agnes Dwi Tamanurung, sempat viral hingga menghebohkan beberapa jagat media nasional, bahkan juga netizen di beberapa wilayah, di mana AKP Manurung ini terlihat dari beberapa video unggahan dari akun pejabat jurang ini memperlihatkan gaya hedon dari AKP Agnes sendiri, mulai dari mengenakan aksesoris bermerek dunia yang harganya dari kisaran belasan juta sampai puluhan juta. Dari beberapa merek tersebut, seperti dari tas yang dikenakan, baik dari merek LV, Gucci, hingga sepatu merek Valentino, bahkan juga sepeda road bike merek spesialis. Kemarin kami sempat mengkonfirmasikan ke Kapolres Malang, AKBP Putu Qolis Aryana, dikatakannya pihaknya sudah menerima laporan tersebut sejak Jumat lalu, di mana Agnes sendiri sudah melaporkannya bahwa video yang diunggah tersebut, narasi dan juga video dari foto-foto tersebut tidaklah sama. Sehingga pada Sabtu kemarin juga AKP Agnes juga sudah melakukan klarifikasi dan verifikasi ke si Propam Polres Malang. Dan pada akhirnya kemarin juga dikatakan oleh Kholis pada Senin itu AKP Agnes sedang melakukan pemeriksaan di Polda Jatim kepada Bid Propam Polda Jatim. Dikatakan Kholis bahwa dari beberapa video dan foto tersebut, dari tas yang dikenakan maupun merek lainnya itu tidaklah sama. Bahkan juga dikatakan bahwa beberapa aksesoris yang dikenakan itu KW. Menurutnya, untuk menyanggah dari video tersebut, Agnes sudah memiliki bukti pemuat sebagai pembandingnya. Bahkan hingga saat kemarin juga dari Agnes sendiri ketika dihubungi oleh reporter Suara Malang juga belum dikonfirmasi olehnya, bahkan tidak dibalas melalui pesan singkat WhatsApp. Sampai saat ini video tersebut masih viral dan juga menjadi perbincangan publik. Baik, terima kasih rekan Sarai yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Luluul Isnainiyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolres Malang, AKBP Putu Qolis Aryana. Bermedsos terutama, memang kalau melihat yang kejadian di AKP Agnes ini ada foto-foto dari tahun 2019, dari tahun 2021 yang sudah dihapus dan namun tetap dimasukkan dan di frame. Namun sejauh ini saya melihat upaya pembuktian yang dilakukan, kemudian penjelasan tentang kondisi barang yang sebenarnya bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan dan saat ini masih diverifikasi oleh Bid Propam Polda. Jadi langkahnya sejak hari Jumat sudah melapor, Sabtu kita lakukan pemeriksaan klarifikasi di tingkat Polres, Minggu dan hari ini langkah klarifikasi dan verifikasi di level Polda. Kalau berbicara terbuka atau tidak, saya belum bisa menyampaikan karena kan ini upaya klarifikasi dan verifikasi masih berjalan. Nanti kan ada penyampaian dari Propam bahwa ini sudah sesuai, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu kan, atau perlu pendalaman lagi. Pria di Desa Kuane, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diduga melancarkan aksi ruda paksa terhadap seorang ODGJ berinisial MP. Aksi bejat terduga pelaku pertama kali diketahui oleh istrinya, yaitu MFS, saat terduga pelaku sedang melancarkan aksi bejatnya terhadap korban di rumah korban. Pelaku bernama Basilius Boymau yang berumur 40 tahun. Kini ia diamankan tim Resmo Polres TTU di Intel Polres TTU. Dijelaskan polisi, terduga pelaku datang dari rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 4 meter dari rumah saksi. Saat itu terduga pelaku tidak langsung masuk ke dalam rumah, akan tetapi berjalan ke arah belakang rumah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Pos Kupang, Onsi Ripon. Baik, rekan Sarah, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 kemarin, seorang pria di Desa Kuane,
bernama Baslius Poimau diduga melancarkan aksi ruda paksa terhadap seorang ODGJ berinisial MB di Desa Kwenek, Kecamatan Miomapo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Polres Timur Tengah Utara melalui Kasih Humas Polres Timur Tengah Utara AKP Iketut Suta bahwa terduga pelaku sering melancarkan aksi bejatnya terhadap ODGJ tersebut, lantaran terduga pelaku dan ODGJ tersebut merupakan warga yang juga tetangga bersebelahan rumah dengan terduga pelaku. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh istri dari terduga pelaku bahwa dirinya pertama kali mengetahui kedatangan terduga pelaku dari rumah orang tuanya dan tidak langsung masuk dalam rumah, tetapi berjalan menuju ke arah belakang rumah. Hal ini bagi istri terduga pelaku merupakan sesuatu yang janggal. Setelah itu yang bersangkutan mengikuti terduga pelaku ke belakang rumah dan mendengar suara aneh dari dapur tetangga terduga pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh terduga istri terduga pelaku, ternyata terduga pelaku sedang melakukan aksi bejatnya terhadap terduga pelaku korban dan sedang melancarkan hubungan layaknya suami. Pasca melihat hal tersebut, terduga istri dari terduga pelaku kemudian melaporkan perbuatan terduga pelaku ke Polsek Miomapo Timur, kemudian dilanjutkan ke Polres Timur Tengah Utara. Tim Reserse Mobile Polres Timur Tengah Utara dan Intel Polres Timur Tengah Utara pasca menerima informasi tersebut langsung bergegas ke TKP dan membekuk terduga pelaku di rumah terduga pelaku sendiri. Demikian rekan Sarah, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, terima kasih rekan On Cirebon atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, pekan pertama Ramadan 2023, tawuran semakin sering terjadi di kota Surabaya. Hanya karena ada masalah, seorang pemuda saling ejek di media sosial hingga 19 remaja dari kampung Wonocolo maksud kami, dan Rangkut bertemu untuk melakukan tawuran. Belasan remaja itu bertemu di Jalan Jemur Sari, belakang Hotel Zoom pada Senin 27 Maret, sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Mereka hendak melakukan perang sarung. Bahkan ada juga yang berniat tawuran dengan menggunakan ikat pinggang dan besi. Ketika mereka hendak keriput, mereka ketahuan oleh tim Satpol PP Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Jatim, Tony Hermawan. Silakan rekan Tony. Rekan Tony. Oke, baik. Selamat siang rekan Sarah. Memang di bulan Ramadan pekan pertama 2023 ini keadaan di Surabaya memang sering terjadi keributan ya, yang ditimbulkan dari kelompok pemuda usia belasan tahun, yang mana menjelang waktu sahur mereka ada fenomena mengadakan semacam keributan seperti perang sahur. Maksud saya perang sarung, yang mana sarung itu dililit semacam mirip dengan bentuk pecut, lalu digebukkan ke lawan. Akan tetapi ada beberapa anak-anak ini yang menggunakan balok atau senjata tajam digunakan untuk dalam perang sarung ini. Kemarin terbaru keributan terjadi di Jalan Wonocolo, tepatnya belakang Hotel Zoom.
kelompok pemuda dari Wonocolo dengan Rungkut ini hendak melakukan tawuran. Saat itu mereka bertemu di belakang Hotel Zoom, namun mereka ketahuan oleh Satpol PP yang sedang bertugas. Terus laporan itu diteruskan ke Polsek, 19 orang diamankan ke Polsek Wonocolo. Polisi pun juga dilematis menanggapi fenomena ini ya. Anak-anak ini tidak bisa dibiarkan karena kalau tidak diberi sanksi, maka nanti dampaknya akan lebih parah lagi. Akhirnya ada inisiatif kemarin dari Kompol Bayu Halim menggunakan sanksi dengan cara anak-anak ini diberikan semacam pondok pesantren kilat di lingkungan Polsek. Jadi anak-anak ini diminta untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, terus baca Quran, tadarus, hingga salat raweh, hingga diajak puasa. Hukuman ini pun juga diberitahukan kepada orang tua para anak-anak, terus kemudian guru-guru mereka maupun lurah-lurah dari anak-anak ini. Tujuannya untuk menjamin anak-anak ini tidak terlibat tawuran lagi. Begitu rekan Sarah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Tony Hermawan dari Tribun Jatim. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolsek Wonocolo, Kompol Bayu Halim Nugroho. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi tepatnya tadi malam pukul 1.30 di Jalan Raya Timur Sari. Jadi ada pengaduan dari warga, ada informasi bahwa ada kerumunan pemuda ini berkumpul. Dan pada saat itu ada pengaduan langsung ke Command Center. Kemudian dibantu oleh petugas dari Pemkot, Aswar Rembulan. Jadi bersama warga, kemudian bersama petugas juga kami amankan sebanyak 19 anak yang setelah dilakukan pemeriksaan mayoritas adalah warga Wonocolo. Dan setelah itu kami amankan di Polsek dan setelah itu kami lakukan pembinaan. Tapi barang bukti waktu itu apa aja? Jadi pada saat diamankan, pada saat dibawa ke Polsek, itu barang bukti yang diamankan berupa sarung. Puluhan warga desa Sateluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, menggeruduk lokasi tambang galian C ilegal pada hari Senin kemarin. Selain mengakibatkan kecelakaan, tambang ilegal ini juga membuat lingkungan tercemar, rawan longsor, dan membuat pondasi tiang listrik rapuh. Para warga tersebut tergabung dalam aliansi warga Satiluhur Peduli Lingkungan yang sepakat dengan pemilik tambang bahwa aktivitas galian C ilegal tersebut harus ditutup permanen. Kepala Desa Satiluhur, Suyuti, menegaskan galian ini sejak awal memang tidak berizin dan tidak dibenarkan untuk beroperasi. Bahkan pihak desa juga tidak pernah memberikan izin. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Muria, Maska Hausan. Silakan rekan Maska. Baik, terima kasih Sarah. Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang pada hari Senin kemarin, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sitiluhur Peduli Lingkungan menggeruduk lokasi tambang di desa mereka karena memang warga sudah merasa geram akibat adanya operasional tambang galian C yang notabene merupakan tambang ilegal tersebut. Koordinator aksi yaitu Zamroni mengatakan bahwa alasan mereka merasa geram adalah diantaranya karena tentu tambang ilegal itu merusak lingkungan. Kemudian juga menimbulkan adanya rawan kecelakaan karena jalan di sekitar lokasi tambang menjadi tertimbun tanah material tambang dan menjadi licin ketika hujan. Bahkan sudah ada banyak warga yang terjatuh ketika melintas di jalan tersebut. Selanjutnya, keberadaan tambang ilegal ini juga dinilai menimbulkan rawan longsor dan merusak pondasi tiang listrik yang berada di lokasi tambang tersebut. Dan karena kegeraman mereka sudah memuncak, hari Senin kemarin mereka menggeruduk lokasi tambang dan menuntut untuk dipertemukan dengan pemilik tambang atas nama Ibu Darmi. Selain itu, mereka juga menuntut agar tambang tersebut ditutup secara permanen. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya, Kepala Desa Sitiluhur Suyuti bersama Kapolsek setempat datang untuk menenangkan warga, dan Kepala Desa mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kesepakatan dengan pemilik tambang bahwa tambang tersebut sudah ditutup permanen sejak hari Minggu kemarin dan tidak boleh untuk operasional lagi. Menurut Kepala Desa Sitiluhur Suyuti, tambang ilegal tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 3 pekan. Dan menurut Kepala Desa, pihak desa selama ini sudah melakukan pelarangan, namun tidak bisa melakukan upaya lebih lanjut karena menurut Kepala Desa, jalan tersebut merupakan jalan milik kabupaten, bukan jalan milik desa. Jadi pihak desa hanya sebatas memberikan pelarangan secara lisan maupun tertulis. Kemudian mengenai tuntutan warga, selain melakukan penutupan permanen, warga juga menuntut agar sisa-sisa material tambang yang menutupi jalan sehingga menimbulkan jalan menjadi licin bisa segera dibersihkan. Kemudian warga juga menuntut ganti rugi dari pemilik tambang mengenai adanya korban yang terjatuh di lokasi tambang. Jadi warga meminta agar pemilik tambang memberikan ganti rugi kepada warga yang mengalami kecelakaan di lokasi tersebut. Namun pada hari Senin kemarin warga merasa kecewa karena pemilik tambang tidak bisa hadir di lokasi untuk menemui warga. Sehingga mereka masih menuntut agar di kemudian hari bisa dipertemukan dengan pemilik tambang. Demikian Sarah, kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Maska Hausan atas laporan Anda dari Tribun Muria. Dan kami juga telah menghimpun keterangan dari koordinator aksi yaitu Samroni, warga desa Satiluhur Kartono, dan Kepala Desa Satiluhur Suyuti. Terus tuntutan pertama, mungkin hari ini yang diminta oleh warga mungkin pembersihan jalan. Jadi kalau bisa langsung hari ini dibersihkan. Jangan kalau bisa, Mas. Harus bisa hari ini jalan harus bersih. Itu. Terus yang kedua harus diagendakan warga bisa dipertemukan dengan pihak Ibu Darmi. Saya pagi-pagi di pasar langsung jatuh dari sini. Kebanyakan lumpur nggak dibersihkan. Itu belanjaannya juga enggak, baru belanja. Kalau belanja yuk kurang karek, Mas. Kalau sudah belanja. Katanya baru mau berangkat. Mau berangkat. Sudah jatuh. Luka apa, Pak? Ya kakinya dengan dengkul. Kan dengkul. Enggak, tadi. Sekali lagi, selaku Kepala Desa Sitiluhur mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian bahwa ada kegiatan galian C di sini. Apa yang menjadi keluhan masyarakat sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan dalam hal ini Bu Darmi. Sehingga saat ini sudah ada kata sepakat dengan Bu Darmi, kata sepakat bahwa sudah mulai kemarin itu galian sudah dihentikan. Pada 5 Maret 2023, warga Kalimantan Barat digegerkan dengan penemuan jasad ibu muda berinisial NA bersimbah darah di desa Sungai Asam, Kabupaten Kuburaya, Kalbar. Setelah 6 hari, pada 11 Maret, petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku yang tak lain adalah paman dari suami korban di wilayah Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalbar. Terkuak bahwa pelaku berinisial HD tersebut memiliki hubungan asmara terlarang dengan korban hingga korban hamil. Pelaku yang tertekan dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan tersebut akhirnya merencanakan untuk menghabisi korban hingga akhirnya pada 5 Maret pelaku mengeksekusi korban dengan pisau yang telah disiapkan dari rumah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Ferianto.
Dan pada 5 Maret 2020, halo, tes. Baik, rekan Ferianto, silakan dengan laporan Anda. Siap. Nah, baik, Sarah, terkait laporan dari Kota Pontianak sendiri pada beberapa waktu lalu di bulan Januari, itu memang terjadi pembunuhan di warga Kota Pontianak digegerkan dengan penemuan seorang pria bersimbah darah di Jalan Suwipnyo Kota Pontianak, dan dari hasil penyelidikan selama 56 hari, Polresta Pontianak berhasil mengidentifikasi pelaku yang ternyata merupakan 2 orang. Nah, pelaku 2 orang ini merupakan pemuda asal Kota Pontianak yang sebelumnya melakukan pembunuhan ini tidak berdasarkan rencana. Mereka itu hanya sekadar motifnya itu dari hasil penyelidikan, mereka hanya sekadar mencari kesenangan berkeliling kota, kemudian bertemu dengan siapa saja yang memang mereka temui, kemudian mereka melakukan penyerangan terhadap warga tersebut. Dan pada malam itu petugas 2 orang ini sendiri berhasil melakukan 5 tindak kejahatan ya pada malam itu ya, di mana mereka melakukan di 5 lokasi yang berbeda, dan 1 di antara lokasi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan, Polres Pontianak berhasil mengidentifikasi para pelaku, dan pelaku ini diamankan di kabupaten lain di Kalimantan Barat, yang ini di Kabupaten Sampas setelah 56 hari pencarian. Nah, dari hasil penyelidikan sendiri, kedua tersangka bernama Mahmud Iqbal dan Ali Wafa ini sempat kabur ke berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dan bahkan sempat kabur juga ke Malaysia. Kemudian pada beberapa hari lalu, kedua pemuda ini ke Kabupaten Sambas, dan di sana kedua pelaku ini sempat bekerja sebagai kuli bangunan, dan saat itu beberapa hari lalu berhasil diamankan oleh tim dari Satreskrim Polres Pontianak bersama dengan tim dari Polda Kalimantan Barat. Dan motifnya itu sendiri dari keterangan Kapolres Pontianak bahwa kedua pemuda ini hanya untuk mencari kesenangan melakukan penganiayaan ini, dan juga sebelum melakukan penyerangan terhadap warga tersebut, keduanya sempat mengkonsumsi narkoba. Nah, akibat melawan saat diamankan sebelumnya, sehingga petugas kepolisian itu melakukan tindakan tegas terhadap kedua pelaku ini, dan 1 di antaranya bernama Mahmud Iqbal itu dinyatakan meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit. Dan saat ini 1 pelaku lain bernama Ali Wafa sendiri masih dalam perawatan di Rumah Sakit Anton Sujarwo Pontianak. Dan untuk pelaku yang meninggal sendiri, yang tewas diberikan tindakan tegas oleh petugas kepolisian, saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan Ferianto atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolresta Pontianak, Kombes Polisi Ade Haryadi. Pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2023, yaitu kejadian penganiayaan yang mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia. Jadi kejadian pada tanggal 30 Januari 2023, korban atas nama Henry Rinandi, ini korban meninggal dunia. TKP di Jalan Suwipno, depan Mie Ayam Wonogiri, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Adapun yang diduga pelaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang remaja tewas akibat balap liar saat sahur di Jalan Raya Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Korban bernama Vicky Anggor bin Juda yang berusia 19 tahun tewas setelah bertabrakan saat melakukan aksi balap liar tersebut. Vicky merupakan warga Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Pemuda tersebut tewas di Jalan Poros Lingkungan Tanasang, Kelurahan Alehanue, Kecamatan Sinjai Utara setelah nekat melakukan aksi balap liar. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Timur, Samsul Bahri. Silakan rekan Samsul. Ya, baik Mbak Sarah di redaksi Tribun News, dan selamat siang untuk pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada.
bahwa langsung kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sinjai bahwa pada kemarin pada tepatnya hari Senin tanggal 27 Maret sekitar pukul 05:55 sekelompok warga atau pemuda atau remaja sedang melakukan aksi balapan liar. Lokasinya berada di Jalan Poros Lingkungan Tanah Sang, Kelurahan Alehan Wae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Para remaja tersebut sejak memasuki bulan suci Ramadan ini kerap melakukan aksi unjuk rasa kerap melakukan aksi balapan liar maksud saya, dan juga banyak meresahkan masyarakat setempat. Dan kemarin di pagi hari mereka melakukan aksi balapan liar bersama dengan beberapa orang, sehingga pada saat bersamaan korban menimbulkan korban yang melibatkan seorang remaja yang bernama Vicky Anggor yang tewas dalam aksi balapan liar tersebut. Mereka bertabrakan dengan pebalap liar lainnya, dan seorang korban lainnya juga sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai hingga hari ini, karena juga mengalami beberapa luka berat yang membutuhkan perawatan yang cukup serius hingga saat ini. Pihak Satlantas bersama personil Polres Kabupaten Sinjai lainnya saat ini sudah mendeteksi beberapa titik-titik aksi balapan liar yang selama ini kerap dijadikan oleh para remaja di daerah ini. Mereka mulai tadi malam sudah melakukan patroli, karena khusus di Kecamatan Sinjai Utara memang ada 2 titik yang kerap dijadikan sebagai lokasi balapan aksi balap liar. Yang pertama tadi di Jalan Poros Tanah Sang yang tidak jauh dari kantor DPRD Kabupaten Sinjai dan kantor Satpol PP. Dan lokasi kedua berada di Jalan Poros Trans Sulawesi atau di Jalan Persatuan Raya, tepatnya di depan atau sekitar Lapangan Nasional atau Lapnas, Kelurahan Biringhere, Kecamatan Sinjai Utara. Dan selanjutnya berada juga titik aksi balapan liar juga kerap terjadi di wilayah Jalan Poros Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, tepatnya berada di pusat ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan, tepatnya di depan Masjid Nurul Amal Bikeru. Dan selain itu juga para remaja kerap melakukan aksi balapan liar di sore hari di Jalan Poros Bikeru 1 ke Desa Garcing. Dan perkembangan terkini bahwa tidak hanya pihak Polres atau Satlantas Kabupaten Sinjai saat ini yang memberikan perhatian khusus kepada pelaku balapan liar, tapi juga pihak DPRD maupun pemerintah Kabupaten Sinjai ikut mendukung langkah Polri yang ada di Kabupaten Sinjai dalam menertibkan aksi balapan liar. Dan tadi malam sudah ada sejumlah unit sepeda motor yang diamankan oleh pihak Satlantas Polres Kabupaten Sinjai yang tengah menggunakan knalpot bogar atau brong yang ditemukan pada saat menjelang sahur atau dini hari, dan saat ini sedang menjalani penahanan sejumlah sepeda motor tersebut. Dan sanksi yang paling berat diberikan kepada mereka, yakni diberikan tilang manual dan juga nanti akan dilepas atau diberikan sepeda motornya 4 bulan dari saat ini, Mbak Sarah. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Kasat Lantas Polres Sinjai, Ibtu Moh Idrus. Bahwa kronologis tabrakan antara
Remban 2 dengan Remban 2 yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.55 subuh atau pagi hari, yang mana terjadi di lingkungan Tanasang, Kelurahan Alihanua, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tepatnya di depan kantor DPR, di samping kantor DPRD Kabupaten Sinjai. Katanya marak Pak Kasat ya, balap liar situ. Jadi baru kali ini teridentifikasi kalau di sana sering terjadi adanya aksi gerak-gerakan atau tarikan antara anak muda, di mana mengingat di sana kondisi aspal yang baru saja diperbaiki dan diaspal, akhirnya anak-anak mengambil jalan celah melihat kelengahan dari aparat petugas, maka mereka mengalihkan kegiatannya ke sana, ke samping kantor DPR. Pak, yang jadi korban dalam ini identitasnya seperti apa dan kendaraan apa aja Pak? Ya, jadi identitas korban kedua-duanya adalah menggunakan Remban 2, yang mana Remban 2-nya semuanya dengan tanpa pelat dan brong, di mana mengakibatkan tabrakan beruntun, di mana lelaki Vicky Anggur bin Judah umur 19 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Peta Punggawa, Kelurahan Bongki, mengalami luka robek pada lutut, pada paha kanan, dan luka tertutup pada siku bagian kiri, pendarahan pada mulut, dan meninggal dunia di TKP. Lawannya Pak? Lawannya untuk sementara masih di Rumah Sakit Umum Sinjai, dan kendaraannya saya amankan, 3 unit kendaraan saya amankan di Mako Polres Sinjai. Kondisinya yang lawan tabraknya Pak, yang dirawat di rumah sakit seperti apa untuk sekarang? sementara masih dalam proses penanganan medis, dan mudah-mudahan Sesosok mayat ditemukan di parit gajah oleh pemburu burung punai di kawasan PT Deli Muda Perkasa pada hari Senin kemarin. Jenazah pria tersebut ditemukan dalam posisi miring ke kiri dan mukanya ditutupi jaket berwarna hitam. Awal penemuan mayat itu ditemukan oleh warga berinisial HR dan security PT DMP berinisial D. Ketika hendak mengendap-endap di parit, ia terkejut melihat sesosok mayat yang tidak dikenal. Diduga mayat tersebut korban pembunuhan. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Jambi, Musawira. Silakan rekan Musawira. Ya, baik rekan Sarah. Dapat saya sampaikan di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Provinsi Jambi, warga Desa Rantau Gendang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kawasan PT Deli Muda Perkasa atau DMP. Mayat pria yang diperkirakan itu berusia 48 tahun ditemukan warga di dalam parit gajah. Diketahui parit gajah ini merupakan parit pembatas antar kebun yang kondisinya sangat dalam. Kemudian hingga saat ini identitas mayat pria tersebut belum diketahui. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan identifikasi lebih lanjut. Dan untuk awal penemuan mayat tersebut ditemukan oleh warga berinisial HR, dan saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Pietkardi mengatakan pada awalnya HR ini ingin mencari atau berburu burung di sekitaran lokasi parit gajah tersebut. Nah, ketika hendak mengendap-endap di parit tersebut, dia terkejut dengan ditemukannya sesosok mayat yang tak ia kenal.
Kemudian saksi HR ini memberitahukan kejadian tersebut kepada pos jaga, dan kemudian mereka melihat bersama-sama sesosok mayat yang mereka temukan, kemudian disampaikan kepada atas nama Beni. Nah, kemudian Beni ini melaporkan atas penemuan mayat tersebut kepada pihak setempat, yaitu pihak Polsek Mersam. Nah, diduga mayat pria tersebut menjadi korban pembunuhan. Kemudian jenazah tersebut dibawa ke RSUD Hambang Budian melalui mobil ambulan Puskesmas Sungai Puar. Dan saat itu juga tim Inafis dari Satreskrim Polres Batanghari melakukan visum jenazah korban di RSUD Hambang Budian. Dan saat ini kata Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto, berdasarkan hasil visum tim Inafis bahwa ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan saat ini pihaknya masih melakukan lidik dan anggota sedang melakukan pencarian atas pelaku yang diduga pelaku atas peristiwa tersebut. Sekian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Musawira dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, seorang sopir mengalami luka serius akibat terlibat dianiaya 3 orang tidak dikenal di Lampung Timur. Para pelaku berhasil melarikan diri sebelum anggota Polsek Pekalongan tiba di lokasi. Kejadian itu dialami Arya Sumantri, 33 tahun, seorang sopir asal Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sihombing, menjelaskan kejadian bermula saat korban memperbaiki truk miliknya yang rusak di pinggir jalan. Tiba-tiba datang 3 orang tak dikenal dan menghampiri korban lalu menodongkan pisau. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Yogi Wahyudi. Silakan rekan Yogi. Oke, terima kasih rekan Sarah dan Tribuners dimanapun kalian berada, melaporkan dari Provinsi Lampung tepatnya Kabupaten Lampung Timur ya. Yang benar beberapa malam yang lalu, tepatnya di Kecamatan Pekalongan depan kantor Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi penganiayaan terhadap seorang supir truk bermuatan pasir ya, yang pada waktu itu malam sedang mengalami kerusakan mobilnya dan sedang perbaiki. Kemudian ia bersama 2 rekannya itu didatangi oleh 3 orang yang tidak dikenal ya, 3 orang laki-laki yang tidak dikenal, dan marah-marah memaki-maki. Lalu si korban yang bernama Arya berumur 33 tahun ini menghampiri karena mendengar suara keras tadi. Setelah mendatangi, bukannya mendapat jawaban yang baik, justru Arya mendapatkan tusukan ya, pisau ke arah perutnya. Namun Arya menghindar dan menepis dan mengenai lengan kanan Arya atau korban. Setelah itu, mobil patroli Polsek Pekalongan, Polres Lampung Timur itu mendekat karena sedang berpatroli, dan ketiga pelaku yang tidak dikenali tadi melarikan diri, dan Arya atau korban ini langsung dibawa untuk melakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan. Saat dikonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sihombing, ia membenarkan kejadian tersebut, dan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Menurut hasil konfirmasi terhadap korban ataupun saksi-saksi, pelaku itu diduga 3 orang dan saat ini masih di dalam pengejaran polisian Polres Lampung Timur. Sekian rekan Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Yogi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang anak berusia 5 tahun dilaporkan terjatuh dan terseret arus sungai saat hendak pergi ke kebun di Kampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagong Jaket, Kabupaten Aceh Tengah pada Senin kemarin. Korban terjatuh ketika meniti jembatan gantung yang tiba-tiba putus.
Anak yang masih sekolah di taman kanak-kanak tersebut pun terjatuh ke sungai bersama kedua orang tuanya. Posisi korban berdekatan dengan sang ibu. Namun sang ibu masih sempat memegang tali tersebut hingga selamat. Malangnya ibunya tak mampu menggapai tangan si anak hingga korban terseret derasnya air sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Gayo, Romadani. Ya, terima kasih, Sarah. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kecamatan Jagung Jeget, Kampung Berawang Dewal, seorang bocah berusia 5 tahun terjatuh dan terseret derasnya air sungai saat ia hendak pergi ke kebun bersama kedua orang tuanya. Diketahui anak tersebut bernama Najwa, yang masih duduk di sekolah Taman Kanak-kanak atau TK, tepatnya di Kampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten setempat. Pada pagi hari kemarin Senin sekitar pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat, Najwa bersama kedua orang tuanya hendak pergi ke kebun. Namun satu-satunya akses untuk sampai di kebun orang tua Najwa itu adalah menyeberangi sungai dengan meniti sebuah jembatan yang terbuat dari tali tambang. Artinya jembatan tersebut memang keadaannya sudah berpuluh-puluh tahun dan dulunya itu adalah jembatan ayun, namun sudah rusak sehingga hanya ada 2 tali tambang, yaitu di bagian kaki dan bagian tangan. Kemudian pada saat melewati jembatan tersebut, ternyata tali tambang itu pun putus dan akhirnya Najwa bersama orang tuanya terjatuh ke dalam sungai tersebut. Dan ibunya masih sempat memegang tali sebelah tangan, namun tangan kirinya itu ingin memegang tangan anaknya, tapi tangan itu tak sampai. Akhirnya Najwa pun dibawa oleh derasnya air sungai, karena memang pada saat kemarin air itu cukup deras berwarna kecoklatan. Kemudian juga beberapa hari ke belakang Kabupaten Aceh Tengah diguyur dengan adanya hujan lebat sehingga menyebabkan debit air sungai itu deras dan tinggi. Kemudian ibu dan ayah mencari Najwa, namun tidak kunjung ditemukan. Ia kembali ke kampung halaman itu berjarak sekitar 8 km dan memberitahu kepada kepala desa dan masyarakat yang ada di tempat. Akhirnya masyarakat sudah mencari sampai di siang hari, namun Najwa tidak ditemukan. Dilaporkan kepada pihak Basarnas dan BPBD untuk mencari korban. Akhirnya tadi barusan diinformasikan oleh pihak kepala desa dan pihak BPBD bahwa mereka masih belum menemukan titik terang di mana keberadaan Najwa hingga sampai saat ini. Namun upaya yang dilakukan oleh BPBD Aceh Tengah, kemudian Basarnas dibantu oleh TNI Polri dan masyarakat sekitar masih melakukan pencarian sampai detik ini juga di air sungai tersebut. Sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan titik terang ditemukannya Najwa. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan Romadani dari Tribun Gayo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, hujan deras disertai petir di Kabupaten Jember, Jawa Timur rupanya membawa malapetaka dan menghabisi nyawa Muhammad Sukri yang berusia 48 tahun. Pria asal dusun Kampung Tengah Timur tersebut tewas diduga kuat tersambar petir saat berteduh di belakang rumahnya pada Senin siang. Kapolsek Sukowono AKP Iputu Adikusuma mengungkapkan saat itu terdengar suara petir dan kilat tiang listrik hingga membuat lampu rumah korban pecah. Bagian tubuh korban mengalami luka memar yang cukup parah usai tersengat petir. Insiden kematian warga tersebut sepanjang bulan Maret 2023 ini sudah terjadi 2 kali di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Imam Nawawi dari Tribun Jatim Timur. Oke, Tribuners, dimanapun Anda berada, kemarin di Kabupaten Jember digemparkan oleh kematian seorang laki-laki bernama Muhammad Sukri yang tinggal di Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Jember, tewas usai adanya suara petir yang sangat keras yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu diketahui hujan deras yang disertai petir kencang di wilayah Jember
Timur ini menghebohkan warga karena usai petir tersebut menyambar, rumah korban ini rupanya lampunya mati semua, alias listriknya juga mati. Dan keponakan daripada korban mengetahui jasad korban di belakang rumahnya ini sudah terbujur kaku dalam kondisi terkelungkup. Bahkan sudah tidak menghembuskan nafas. Untuk memastikan kondisi kesehatan korban, akhirnya pihak keluarga membawa jasad korban ini ke Puskesmas Sukowono untuk dilakukan pemeriksaan medis. Dan ternyata pihak medis dari Puskesmas Sukowono menyatakan kalau korban sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Dan dari identifikasi kepolisian serta tim medis di Puskesmas Sukowono, kondisi jasad korban terdapat luka di bagian pipi dan juga bagian bahu yang diduga itu bagian dari sengatan petir. Dan setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan, jasad korban langsung dimakamkan di rumah saudaranya yang berada di Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Peristiwa serupa juga terjadi sebelumnya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang terjadi di Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates. Saat itu ada 3 orang yang berteduh di sebuah sawah yang berada di Kelurahan Tegal Besar tersambar petir. 1 diantaranya meninggal dunia dan 3 sisanya terpental. Namun dari yang sudah selamat tersebut rupanya juga mengalami gangguan bagian pendengaran, walaupun saat ini masih tahap pemulihan di Rumah Sakit Bina Sehat. Dalam kasus ini, polisi juga memberikan imbauan kepada warga khususnya saat terjadi hujan disertai petir untuk tidak mengaktifkan smartphone dan juga alat kelistrikan, karena hal tersebut berpotensi akan menjadi penghantar petir yang sewaktu-waktu bisa menyambar para penggunanya. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Saya Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur di Kabupaten Jember, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Imam Nawawi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polrestabes Bandung mulai melakukan penyelidikan terkait peristiwa reklame roboh di Jalan Soekarno-Hatta. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Agah Sonjaya mengatakan pihaknya masih mencari tahu siapa pemilik dari reklame tersebut. Sebelumnya, reklame besar di Simpang Samsat Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, roboh dan menimpa 3 kendaraan, diantaranya 2 sepeda motor dan 1 mobil. Dalam peristiwa yang terjadi pada 25 Maret 2023 tersebut, terdapat 3 orang korban yang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman. Ya, selamat siang, Sarah. Benar sekali bahwa buntut dari robohnya reklame di Jalan Soekarno-Hatta membuat Satreskrim Polrestabes Bandung mulai melakukan penyidikan. Saat ini Satreskrim Polrestabes Bandung AKBP Agah Sonjaya mengatakan bahwa pihaknya masih mencari tahu siapa pemilik atau perusahaan mana dari pemilik reklame tersebut. Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian lantaran dalam peristiwa itu terdapat korban sebanyak 3 orang. Bahkan dari 3 orang tersebut 1 diantaranya hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Informasi terbaru, Wali Kota Bandung Yana Mulyana pun sempat mengunjungi korban di Al-Islam untuk melihat atau mengetahui kondisi terbaru dari korban. Saat ini Kasatreskrim Polrestabes Bandung belum dapat memberikan informasi lebih jauh terkait bagaimana hasil pengembangan atau hasil penyelidikan sementara yang dilakukan.
Namun Aga hanya memastikan bahwa pihaknya akan terus mencari identitas pemilik atau perusahaan pemilik papan reklame tersebut. Rencananya pemilik dari reklame tersebut pun akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu terkait korban tadi yang masih menjalani perawatan, yakni bernama Satrio, dia korban asal Cinunuk, Kabupaten Bandung. Hingga saat ini masih kondisinya masih kritis akibat tertimpa reklame di Jalan Soekarno-Hatta Sabtu kemarin. Demikian Sarah. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nasmi Abdurrahman dari Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya ada informasi dari Solo, 2 unit rumah di Desa Senden, Kecamatan Selo rusak berat akibat tertimpa tanah longsor pada hari Minggu 26 Maret malam. Selain mengakibatkan 2 rumah rusak berat, 1 orang terluka akibat tertimpa reruntuhan material bangunan. Supervisor TRC BPBD Boyolali, Rima Kusuma Prasetyaningrum menyebut 2 rumah tertimpa longsor. 1 rumah di Duku Sidomulyo, Desa Senden, dan satunya di Duku Glagahombo, Desa Senden. Di Duku Sidomulyo tersebut, sebuah tebing menimpa rumah milik Sutiman yang dihuni 5 orang dewasa dan 1 balita. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Solo, Triwidodo. Iya, oke, Sarah dan dapat kami laporkan dari Boyolali bahwasanya hujan lebat yang mengguyur wilayah Tolen, tepatnya di lereng Gunung Merbabu pada hari Sabtu kemarin mengakibatkan tanah longsor terjadi pada Minggu siang atau hingga sore. Mana ada 2 kejadian longsor di Desa Senden yang mengakibatkan 2 rumah rusak. 1 rumah di Senden ini rusak pada bagian ruang depan dan satu lagi ada di bagian samping kanan. Sedangkan akibat kejadian tersebut, 1 korban yang merupakan seorang remaja penghuni salah satu rumah tersebut mengalami luka akibat tertimpa oleh material reruntuhan tanah bangunan. Meski begitu, korban ini selamat, hanya mengalami luka ringan pada bagian kakinya. Sementara itu, Sarah, dapat kami sampaikan juga bahwasanya hujan yang masih terus mengguyur di wilayah lereng Merapi Merbabu, khususnya ini mengakibatkan beberapa ruas jalan bisa mengalami longsor. Bahkan pada hari Minggu kemarin, Sabtu sore itu ada sedikitnya 25 titik longsor yang menyebabkan jalan tembus atau jalan penghubung antar kecamatan Cepogo dan Kecamatan Ampel sekaligus menjadi jalan penghubung antar desa di Kecamatan Selo ke Boyolali. Ini tertutup material longsor. BPBD yang melakukan upaya pembersihan pun harus berjibaku selama kurang lebih hampir 24 jam, mulai pagi sampai menjelang subuh untuk membersihkan. Meskipun sudah menggunakan sebuah alat berat, namun karena banyaknya material ini tetap memakan waktu yang cukup lama. Demikian Sarah yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Triwidodo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ratusan warga etnis Rohingya dilaporkan terdampar di perairan Gampong Matang Peulawi, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada Senin dini hari. Kurang lebih terdapat 184 warga Rohingya yang terdampar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 orang diantaranya merupakan laki-laki, 70 perempuan, dan 20 orang anak-anak. Ketua Komisi 1 DPRD Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaki, langsung melaporkan perihal Rohingya terdampar ini kepada Kepala Satgas PPLN Pusat dan UNHCR Indonesia, serta IOM Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Gorontalo, Fajri Kicap. Maksud kami akan dilaporkan langsung oleh rekan
Dari Serambi News, Seni Henry. Ya, terima kasih rekan Sarah. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Timur, ratusan warga etnis Rohingya dilaporkan terdampar di perairan Desa Matamplawi, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur pada Senin 27 Maret sekitar pukul 3 jelang subuh. Ketua DPR Kabupaten Aceh Timur, Bapak Fatah Fikri, mengatakan berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Matamplawi, rombongan migran Rohingya itu diduga sengaja diturunkan dari satu unit boat yang sebelumnya berangkat dari Myanmar. Awalnya, kata Ketua DPRK, warga melihat beberapa Rohingya sudah berada di dalam komplek Masjid Matamplawi. Kemudian warga mengecek ke arah pantai, ternyata di sana para Rohingya sudah diturunkan dari kapal, sedangkan kapalnya sudah tidak ada lagi di lokasi. Sementara itu, Rijal, salah satu pendamping lokal desa yang ditemui serambinews.com di Desa Matamplawi pada Senin siang kemarin mengatakan setelah para Rohingya mendarat di desa tersebut, kemudian warga setempat membawa Rohingya itu ke balai desa yang ada di desa itu. Kemudian sejak Senin pagi juga warga desa setempat membantu memasakkan nasi beserta mie instan dan telur untuk diberikan kepada para Rohingya tersebut. Begitu juga jadwal makan siangnya juga dibantu oleh masyarakat. Tak hanya itu, warga juga membantu memberikan pakaian layak pakai untuk para Rohingya, termasuk pampers dan kebutuhan lainnya untuk para Rohingya. Selain itu, petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Perlak juga memberikan pengobatan bagi kurang lebih sekitar 38 para Rohingya yang sakit, dan ada beberapa orang yang sempat dibawa ke rumah sakit setelah sembuh, dibawa kembali ke lokasi pengungsian. Rijal mengatakan info awal jumlah Rohingya ini memang informasi awal berjumlah 184 orang, tapi setelah dihitung ulang dan didata oleh UNHCR dan pihak IOM yang sudah berada di lokasi, jumlah mereka berjumlah 183 orang dengan rincian 70 orang wanita, 20 orang remaja, dan 3 balita, selebihnya lelaki dewasa. Selanjutnya, Rijal juga mengatakan semua Rohingya ini sudah diberangkatkan ke Kabupaten Pidijaya menggunakan 6 bus Selasa tadi malam sekitar pukul 2. Sebelumnya, desakan agar para Rohingya ini juga segera dievakuasi ke lokasi penampungan yang lebih layak juga disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPR-A, Bapak Iskandar Usman Al-Faraki. Setelah diberangkatkan ke Kabupaten Pidijaya, semalam ikut serta melepas keberangkatan mereka itu perwakilan dari pihak Polres Aceh Timur, yaitu Bapak dari Kabak Op dan Muspika Kecamatan Perlak beserta perangkat desa setempat, dan yang ikut mengantar langsung ke Kabupaten Pidijaya itu pihak Polres Aceh Timur, IOM dan UNHCR. Para Rohingya ini cepat dievakuasi. Hal ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat desa setempat yang sebelumnya baik masyarakat maupun camat maupun ketua DPR Kabupaten dan pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebelumnya memang mendesak pihak IOM dan UNHCR untuk segera memindahkan para Rohingya ini ke lokasi penampungan yang lebih layak, karena tempat tinggal di balai desa setempat kurang layak, apalagi saat ini di dalam bulan Ramadan, sehingga warga tidak ingin muncul efek sosial akibat kehadiran para Rohingya tersebut. Sebagai bentuk rasa kemanusiaan, warga setempat juga sudah turut serta membantu memberikan tempat tinggal sementara, sebelumnya juga membantu memberikan makanan
begitu juga layak pakaian untuk para Rohingya tersebut, dan saat ini lokasi sudah steril dan aman karena mereka sudah dievakuasi ke Kabupaten PD Jaya. Demikian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Seni Hendri dari Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, banjir menerjang 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo mengatakan banjir paling parah menerjang Kelurahan Hunggalua, Kecamatan Limboto. 4 kecamatan yang terdampak banjir adalah Kecamatan Tabango, Limboto, Telaga Biru, dan Tilango. Total keseluruhan ada 2.184 kepala keluarga terdampak banjir yang terjadi sejak Minggu sore. Sekitar 470 jiwa harus dievakuasi ke tempat lebih aman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Gorontalo, Fajri Kicap. Baik, silakan rekan Fajri atas laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Sarah. Tribuners, selamat siang. Saya Fajri melaporkan dari Gorontalo mengenai banjir bandang di Kabupaten Gorontalo. Nah, benar, sebanyak 2.184 jiwa di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo itu terdampak banjir bandang yang disebabkan oleh salah satunya yaitu hujan intensitas tinggi yang mulai pukul 10 pagi hingga malam hari. Nah, banjir bandang ini dimulai menjelang buka puasa. Nah, menurut cerita warga Hunggalua yang termasuk sebagai wilayah yang terbesar korbannya yaitu sekitar 470 jiwa, di mana mereka mendengar bahwa ada teriakan banjir bandang, namun mereka tidak menghiraukan. Pada akhirnya mereka baru panik ketika banjir tersebut sudah mulai memasuki rumah mereka dengan arus yang sangat deras. Ya, banjir itu baru surut pada hari ini, namun kemarin pada hari Senin kemarin menurut pantauan kami di lapangan bahwa ada pihak dari BPBD bekerjasama dengan Satpol PP dan juga Damkar yang membantu membersihkan rumah warga. Nah, menurut BPBD Kabupaten Gorontalo, penyebab Hunggalua ataupun Kelurahan Hunggalua menjadi terbanyak di 4 kecamatan Limboto yang terdampak banjir bandang ini karena tanggul yang jebol. Nah, tanggul ini jebol menurut warga yang sekitar bantaran sungai sekitar pada bulan September 2022 lalu. Namun saat ini belum diperbaiki sehingga menyebabkan air sungai Hunggalua itu meluap hingga membanjiri warga dan sampai di dada orang dewasa atau sekitar 50 meter tinggi air. Nah, sejauh ini tidak ada korban jiwa, namun banyak perabot-perabot rumah tangga yang rusak. Nah, banyak juga warga yang belum menerima bantuan, namun saat ini pihak pemerintah sudah merencanakan untuk membagikan makanan cepat saja ataupun sembako di masing-masing wilayah yang terdampak. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari warga desa Hunggalua, yaitu Halimah Igrisia. Apa masih cuma air hujan, baru tiba-tiba dapat dengar anak-anak bataria banjir. Berarti tiba-tiba Ibu ya? Iya, tiba-tiba. Ketinggian air Ibu berapa meter itu? Sekitar sampai di mana itu air itu? Sampai di mana dulu ini besar sehari. Sampai di mana air di dalam rumah? Ini sampai di dagu? Ini dekat batas. Ini dekat batas.
Cucu saya itu baru 12 hari. Sudah orang 14 coba lari di sana, bakasan satu-satu ada infeksi Pak Camat ya. Operasi SAR pencarian nenek Wilhelmina Durut yang hilang saat pulang berkebun pada Sabtu lalu resmi dihentikan, sebab tidak ditemukannya tanda-tanda signifikan untuk penemuan korban hingga operasi SAR ditutup per hari Senin kemarin dan korban dinyatakan hilang. Padahal operasi SAR gabungan pencarian terhadap nenek Wilhelmina baru berjalan 3 hari dengan hasil nihil. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sekaligus SMC, Maxianus B. Kabel. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Flores, Albert Aquinaldo. Baik rekan Sarah dan Tribuners dari Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat kami laporkan bahwa upaya pencarian tim SAR gabungan terhadap nenek Wilhelmina Dahut, warga Kabupaten Manggarai Barat, yang diduga terseret arus Sungai Waimelo pada Sabtu 24 Maret 2024 kemarin resmi ditutup oleh SAR gabungan. Silakan lanjutkan rekan Albert. Baik, berdasarkan hasil koordinasi pihak keluarga dan juga tim Basarnas, pencarian berdasarkan hasil koordinasi antara tim SAR gabungan dengan pihak keluarga bahwa pencarian tersebut dihentikan karena memang tanda-tanda ditemukannya korban kemungkinan sangat kecil dan juga karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan. Dengan demikian, meskipun pencarian baru berlangsung selama 3 hari, keluarga korban bersepakat dan dibuatkan surat pernyataan untuk penghentian pencarian terhadap nenek Dahut. Pencarian terhadap nenek Wilhelmina Dahut yang diduga terseret arus Sungai Waimelo pada Sabtu 23 Maret 2023 kemarin. Nenek Wilhelmina Dahut sendiri diduga Nenek Wilhelmina sendiri hilang setelah pulang dari berkebun bersama suaminya. Demikian rekan Sarah dari Kabupaten Sika dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Albert atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Baumere. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan 1 orang terseret di Kabupaten Manggarai Barat, itu kejadiannya pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Itu ceritanya bahwa korban dan bersama suami itu pergi berkebun di pagi hari dan sekitar pukul 6:30 malam atau 18.30 korban mendahului suaminya untuk pulang ke rumah. Namun saat menyeberangi sungai Waimelo, korban terseret arus sungai yang pada saat itu banjir dan hujan deras. Dan saat itu juga suaminya langsung menghubungi keluarga atau masyarakat untuk membantu pencarian, namun belum didapat sehingga pada tanggal 25 itu menghubungi Basarnas. Dan Basarnas pada tanggal 25 itu Basarnas juga langsung bergerak ke lokasi tersebut untuk melakukan pencarian.
Proyek pembangunan payung elektrik di halaman Masjid An-Nur Provinsi Riau mengalami kerusakan cukup berat akibat diterjang angin kencang pada Sabtu kemarin. Penutup bagian atas payung elektrik yang dibangun menggunakan APBD Riau senilai 42 miliar rupiah tersebut terlepas dari pengaitnya. Sementara besi penyangga payung itu juga bengkok akibat terjangan air. Saat ini, pekerja dari PT Bersinar Cestif Mandiri yang mengerjakan proyek tersebut sedang melakukan perbaikan bagian payung yang mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Miskiono. Baik rekan Syaiful, silakan dengan laporan Anda. Ya baik rekan Sarah dan pemirsa Tribunus dimanapun berada, dapat kami informasikan bahwa pembangunan proyek payung elektrik yang dibangun di komplek Masjid An-Nur Provinsi Riau ini mendapat perhatian dari publik di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, karena pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 kemarin terjadi insiden yang tidak terduga, di mana dua unit payung raksasa yang dibangun oleh pihak kontraktor tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Ada beberapa bagian yang mengalami patah sehingga kondisi payung memang tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Dapat kami laporkan juga bahwa pembangunan payung elektrik di halaman Masjid An-Nur ini dibangun dengan menggunakan dana APBD Riau tahun 2022 senilai 42 miliar. Ada 6 unit payung yang dibangun di halaman Masjid An-Nur ini. Namun hingga saat ini proses pembangunannya belum selesai. Dapat kami informasikan juga bahwa pembangunan payung elektrik ini sudah dimulai sejak tahun 2022 dan seharusnya selesai di Desember 2022 yang lalu. Namun sampai akhir Desember ternyata pembangunan payung elektrik di halaman Masjid An-Nur ini tidak selesai dan pihak kontraktor diberikan kesempatan oleh Pemprov Riau untuk melanjutkan pembangunannya selama 90 hari dengan catatan selama waktu perpanjangan ini pihak kontraktor diberikan sanksi denda. Namun sayangnya setelah diberikan kesempatan dan perpanjangan waktu selama 90 hari yang berakhir pada hari ini, pada hari Selasa 28 Maret 2023, ternyata pihak kontraktor belum menyelesaikan pembangunan payung raksasa di halaman Masjid An-Nur. Ditambah lagi dengan adanya insiden kemarin yang menyebabkan 2 unit payung mengalami kerusakan, sehingga bisa dipastikan bahwa pembangunan proyek pembangunan payung elektrik di Masjid An-Nur ini akan mengalami kemunduran lagi dari jadwal yang ditetapkan karena sampai hari ini proses perbaikan masih berlanjut. Dan akhirnya Pemprov Riau memberikan kebijakan baru lagi di mana pihak kontraktor masih diberikan kesempatan. Ini merupakan kesempatan yang ketiga yang diberikan oleh pihak kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan payung elektrik di Masjid An-Nur tersebut. Meski tidak ada waktu yang ditetapkan, namun Pemprov Riau meminta sebelum Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, payung elektrik tersebut sudah harus selesai dibangun karena saat sholat Idul Fitri nanti, Pemprov Riau berharap payung itu sudah bisa digunakan untuk jamaah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dapat kami informasikan juga, pemirsa, bahwa insiden rusaknya payung elektrik disebabkan oleh angin kencang tersebut juga mendapat sorotan dari kalangan DPRD Provinsi Riau, yaitu dari Komisi 4, di mana mereka mempertanyakan anggaran yang cukup besar, yaitu 42 miliar, dengan pembangunan payung sebanyak 6 unit,
kemudian diterjang angin itu bisa roboh, kemudian mereka mempertanyakan kualitas daripada bahan yang digunakan untuk membangun payung ini karena anggaran yang digunakan cukup besar yaitu 42 miliar. Demikian laporan kami dari Pekanbaru. Selanjutnya kami kembalikan ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih rekan Syaiful dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Ketua Harian Masjid An-Nur, Suhendri Rais. Berikut tayangannya. Cuman dengan ada kondisinya qadarullah kita kemarin itu ada hujan badai, hujan es gitu di Pekanbaru dan ada dampaknya. Ada 2 payung yang patah ya. Kita lihat ya, kita tak bisa masuk ke sana. Kita lihat ada 2 payung yang patah dan tadi kita lihat juga ketika kita mau masuk ke sekretariat kita lihat orang-orang pun juga sudah mulai memperbaikinya. Ya kita berharap sih tetap nanti bisa kita pakai halaman masjid ini untuk sholat Idul Fitri sebagaimana biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Kemunculan seekor ular kobra Jawa di tengah kompleks pemukiman menggegerkan warga Gria Savana, Kelurahan Pondok Rajak, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Petugas damkar yang dikerahkan kemudian menemukan ular Jawa sepanjang 1 meter tersebut bersarang di rumah kosong. Danru 2 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Nuryadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan atas kejadian tersebut pada Senin pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Pada awalnya warga melihat adanya ular hijau dan diamankan oleh tim kebersihan lingkungan. Kemudian keesokan harinya warga sering melihat juga ular yang berjenis kobra Jawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Bogor, Amar. Silakan Amar. Baik, terima kasih rekan Sarah dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari kemarin, tepatnya hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, warga perumahan Gria Savana, Kelurahan Pondok Rajak, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, digegerkan adanya kemunculan seekor ular kobra Jawa di tengah kompleks pemukiman. Nah, ular tersebut berjenis kobra Jawa atau Naja Scutratrix dan juga merupakan ular yang berbisa. Menurut Komandan Regu 2 Tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor, awalnya warga sempat melihat adanya ular berwarna hijau ya di area tersebut dan sudah diamankan oleh petugas kebersihan. Kemudian keesokan harinya dan seterusnya warga melihat adanya ular berjenis kobra di area tersebut. Setelah itu warga melaporkannya kepada tim rescue damkar Kabupaten Bogor dan juga dibantu oleh petugas keamanan atau security dari kompleks tersebut untuk mencari sarang dari ular kobra Jawa tersebut. Akhirnya petugas keamanan berhasil menemukan lokasi sarang dari kobra Jawa tersebut yang berada di salah satu rumah kosong di area kompleks tersebut. Akhirnya tim rescue mencoba membongkar keramik tersebut dan didapatinya terdapat ular kobra Jawa dengan panjang kurang lebih dari 1 meter. Dan saat ini ular tersebut sudah diamankan oleh pihak petugas rescue damkar Kabupaten Bogor dan situasi sudah kembali kondusif. Dalam proses evakuasi pun tidak terdapat korban jiwa. Begitu rekan Sarah yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya, Tribuners, Pondok Pesantren Nuwa'ar telah dikenal sebagai tempat bernaungnya ribuan santri yang mayoritas adalah penduduk asli dari pelosok daerah di Indonesia Timur. Asal-usul pembentukan pesantren yang berlokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Satu Kabupaten Bekasi ini dimulai dari perjuangan panjangnya oleh Kiai Haji Muhammad Zafatslan Robani Garamatan. Kepala Divisi Umum Pesantren Nuwa'ar, Ustadz Muhammad Jufri menceritakan sosok Kiai Haji Fadzlan yang merupakan ulama dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dia telah melalang buana menyiarkan dakwah hingga ke pelosok daerah di Papua. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Bekasi, Rangga Baskoro.
Selamat siang rekan Sarah, selamat siang Tribuners. Bisa diinformasikan bahwa terdapat satu pondok pesantren di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, tempat bernaungnya ribuan santri asal pelosok wilayah Indonesia Timur. Pesantren tersebut bernama Pondok Pesantren Nuwar yang didirikan oleh Kiai Haji Fadlan yang berasal dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Awal kali pembentukan pesantren Nuwar sendiri berangkat dari keresahan Kiai Haji Fadlan saat melihat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat pedalaman. Berangkat dari keresahan tersebut, kemudian Kiai Haji Fadlan memutuskan untuk merekrut sejumlah anak-anak asli asal Papua untuk dibawa ke kota Bekasi agar diajarkan ilmu mengenai agama Islam dan pendidikan lainnya. Saat itu beberapa anak yang telah lulus pendidikan setara SMA kemudian kembali dikuliahkan di berbagai tempat di wilayah Indonesia, seperti diantaranya di Aceh, di Sumatera, kemudian ada juga beberapa dari mereka yang disebar di Pulau Jawa. Mereka diminta untuk belajar mengenai bidang ilmu yang dinilai oleh Kiai Haji Fadlan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedalaman. Oleh sebab itu beberapa santri dididik untuk menjadi tenaga kesehatan dan tenaga pengajar yang sangat kurang di masyarakat pedalaman. Lamban laun kemudian jumlah santri semakin banyak. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian Kiai Haji Fadlan memutuskan untuk membentuk Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara dan mendirikan Pondok Pesantren Nuwar di Kota Bekasi. Lalu baru pada tahun 2015 Kiai Haji Fadlan membeli lahan di Kecamatan Setu untuk dijadikan tempat permanen Pondok Pesantren Nuwar. Hingga kini sejak berdiri tahun 2002 lalu, Pesantren Nuwar telah mencetak sebanyak 7.000 orang lulusan yang tak hanya ahli di bidang kesehatan dan pendidikan, namun juga mereka ahli ya gitu sebagai penghafal Al-Quran seperti itu. Kemudian setelah lulus, para santri diwajibkan untuk pulang ke kampung halamannya untuk memberikan pengabdian berbekal ilmu pengetahuan semasa mereka belajar di Pesantren Nuwar dan dikuliahkan di berbagai tempat. Demikian yang bisa diinformasikan rekan Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rangga Baskoro atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Kepala Divisi Umum Pesantren Nuwar, Ustadz Muhammad Jufri. Berikut tayangannya. Jadi kita ini dulunya belum di sini kita. Awalnya kita di Bekasi Kota. Dan itu kita masih ngontrak. Kita belum punya lahan, kita belum punya pesantren. Tuan Guru Ustadz Fadlan, beliau mengontrak beberapa rumah untuk menampung para santri dan juga para mahasiswa. Nah, itu dari tahun 2000-an awal, sehingga mereka itu dikuliahkan ke berbagai macam daerah yang ada di Indonesia sini. Karena waktu itu kita belum punya tempat, jadi mereka ada yang kuliahnya di Medan, kemudian ada yang di Jakarta, Jabodetabek, begitu juga santrinya juga. Ada juga yang mondoknya juga di daerah Jabodetabek, sampai di Jawa, daerah Jawa. Kemudian di awal-awal tahun kita 2000. Depok menjadi salah satu kota yang cukup islami di sekitar Jakarta. Keberadaan banyak masjid, musola, dan pondok pesantren menciptakan nuansa islami di kota Depok. Salah satu masjid yang cukup terkenal di kota Depok adalah Masjid Darur Rahman yang usianya hampir 30 tahun. Berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih, Masjid Darur Rahman merupakan salah satu masjid terbesar di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darur Rahman, yaitu pada hari Minggu menjelaskan, masjid ini dibangun sejak 1993 dan diresmikan pada 1997.
Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun News Depok, Hieronimus Rama. Baik, rekan Sarah dan Tribuners, dari Depok kami melaporkan bahwa pada bulan Ramadan ini masjid-masjid di Kota Depok dipenuhi oleh warga yang ingin menjalankan salat taraweh dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Nah, salah satu masjid yang memiliki kegiatan rutin selama bulan Ramadan ini adalah Masjid Darur Rahman di Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Nah, masjid ini dibangun sejak 1993 yang lalu atau saat ini memasuki usia ke-30 tahun. Nah, saat didirikan masjid ini diresmikan oleh Bupati Bogor, Edi Yosomarta Dipura, yang berkuasa atau memimpin Kabupaten Bogor dari tahun 88 sampai 1998. Nah, waktu itu Depok masih menjadi bagian dari Kabupaten Bogor, sehingga memang masjid ini dibangun oleh Bupati Bogor saat itu. Selama bulan Ramadan ini, Masjid Darur Rahman ini menggelar berbagai kegiatan keagamaan seperti salat tarawih, tadarus, dan juga ada buka puasa bersama setiap sore di depan masjid bersama jemaah. Nantinya ada juga pembagian takjil di depan Jalan Pasir Putih Sawangan. Nah, tadi malam di masjid ini ada kunjungan dari perwakilan dari Palestina yang ingin memberikan tausiah atau sharing tentang situasi aktual yang terjadi di Palestina. Nah, sebagai masjid terbesar di Pasir Putih Sawangan, masjid ini menjadi oase bagi warga yang melintas di Jalan Raya Pasir Putih Sawangan. Jadi siapa saja yang melintas di Jalan Raya Pasir Putih ketika mereka hendak sholat atau beristirahat sejenak ataupun ingin berbuka puasa, mereka bisa datang ke Masjid Darur Rahman ini. Demikian Sarah, laporan kami dari Depok. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Hieronimus Rama atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun keterangan dari Ketua DKM Masjid Darur Rahman. Berikut tayangannya untuk Anda. Masjid yang rutin ya, sebelum masuk waktu maghrib kita ada acara takjil ataupun berbuka puasa bersama dengan jamaah di Masjid Jami ini atau dengan jamaah-jamaah lain yang kebetulan lewat atau memang sengaja datang ke sini. Yang kedua, setelah itu sholat maghrib jamaah. Yang ketiga nanti setelah sholat isya itu biasa melaksanakan sholat taraweh. Di sini sholat taraweh 20 rakaat tambah dengan sholat witirnya 3 rakaat. Jadi jumlah sholatnya 23 rakaat. Setelah itu ada tadarus Al-Quran. Nanti informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai
menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada